Selamat pagi anak-anak ibu, kembali kita lanjutkan materi kita mengenai efek Doppler. Nah, apa itu efek Doppler? Perhatikan gambar berikut ya. Jadi di gambar ada sebuah kereta api di mana setiap gerbong itu merupakan lambda ya di gambarnya ya, atau merupakan panjang gelombang. Jadi satu gerbong itu adalah satu lambda begitu. Jadi di sini kita analogikan kecepatan kereta di mana identik dengan kecepatan rambat gelombang, sedangkan panjang gerbong tadi adalah merupakan satu lambda ataupun panjang gelombangnya. Jadi katakanlah panjang gerbongnya adalah 12,5 meter. Jika kereta api tersebut bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, yaitu sama dengan 20 meter per sekon, maka kita dapat menentukan frekuensi gelombang dan periodenya. Jika lambda sama dengan 12,5 meter, V ataupun kecepatan 20 meter per sekon, maka frekuensi gelombangnya adalah F sama dengan V kali lambda ya. Jadi 20 dikali 12,5 yaitu sama dengan 1,6 Hz. Sedangkan untuk periode yaitu seper frekuensi kan begitu ya. Jadi periodenya adalah 0,625 sekon. Artinya tiap gerbong akan melewati kita yang sedang berdiri setiap 0,625 detik. Sekarang, bagaimana jika kita berjalan ke arah datangnya kereta? Kalau ini dilakukan, maka kita akan melihat datangnya gerbong lebih cepat. Gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih cepat daripada kalau kita hanya berdiri, kan begitu ya. Jadi frekuensi tibanya gerbong yang kita ukur akan sangat bergantung pada keadaan kita. Kita diam, bergerak ke arah datangnya kereta, atau bergerak searah dengan gerak kereta. Jadi hal inilah yang disebut dengan fenomena efek Doppler. Jadi efek Doppler ini dapat didefinisikan sebagai peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Contohnya bisa kamu lihat pada gambar, di mana pada saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Saat sumber suara bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya, dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Persamaan pada efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs, di mana Fp itu adalah frekuensi pendengar, satuannya Hertz, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, Vp-nya kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi, dan V di situ adalah cepat rambat udara ya. Jadi V itu adalah ketetapan yaitu 340 meter per sekon. Nah, dalam rumus efek Doppler ini ada beberapa perjanjian tanda di mana Fs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Fs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Sedangkan Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, dan sebaliknya Vp akan bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Berapakah bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun? Berapa frekuensinya? Itu ya yang ditanyakan. Ya, dari soal diketahui tadi kecepatan sumber bunyinya yaitu 72 km per jam, yaitu sama dengan 20 meter per sekon, ya kan? Sumber bunyinya itu mendekati si pendengar ya. Jadi Vs-nya adalah bernilai negatif.
Sedangkan kecepatan penerima adalah 0 meter per sekon karena pendengarnya tadi adalah diam. Frekuensi sumber diketahui 940 Hz dan cepat rambat udara yaitu 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa frekuensi yang didengar oleh si penerima ataupun FP. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu FP sama dengan V ditambah VP karena VP-nya tadi plus ya. Sedangkan VS-nya tadi minus, maka persamaannya menjadi V ditambah VP per V dikurang VS dikali dengan Fs. Nah, kita masukkan angkanya, jadi frekuensi yang didengar oleh si penerima adalah sebesar 988,75 Hz. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan.